Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi pertemuan ke-9 mengenai mengelola perubahan organisasi dan inovasi. Disimak ya. Jadi pendahuluan pada pertemuan kali ini yaitu menggambarkan sebuah lingkaran di mana inovasi, globalisasi dan teknologi, lalu berlanjut ke perubahan dan berlanjut ke kompetisi, juga kebertahan dan adaptasi. Itu merupakan suatu lingkaran yang berkesinambungan. Apa itu perubahan dalam organisasi? Yaitu setiap perubahan pada manusia, struktur, teknologi pada suatu organisasi tersebut. Definisi ini menurut Robbins dan Kotler 2005. Perubahan akan selalu ada dan tidak dapat dihilangkan. Lalu, apa saja karakteristik dari perubahan? Yang pertama adalah tidak konstan. Perubahan itu bervariasi derajat dan arahnya. Lalu yang kedua, menghasilkan ketidakpastian meskipun tidak sepenuhnya tak terduga. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah menciptakan ancaman dan juga peluang. Lalu apa saja faktor pendorong dari perubahan? Faktornya ada dua. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu perubahan strategi organisasi, perubahan ketenaga kerjaan, adanya perlengkapan dan peralatan baru. Lalu juga yang terakhir adalah sikap dari karyawan. Lalu faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu pangsa pasar, peraturan dan regulasi pemerintah, perkembangan teknologi, dan perubahan ekonomi. Jenis perubahan ada dua. Yang pertama adalah perubahan terencana, yaitu perubahan yang dirancang dan diimplementasikan secara berurutan dan tepat waktu sebagai antisipasi peristiwa di masa depan. Dan yang kedua adalah perubahan reaktif, merupakan suatu respon terhadap peristiwa yang muncul. Materi yang selanjutnya yaitu peran manajer. Manajer memiliki peran yang sangat strategis dalam manajemen perubahan sekaligus bertindak sebagai katalisator perubahan itu sendiri atau biasa disebut dengan change agent, agen perubahan. Yang pertama, manajer sebagai agen perubah internal. Yang kedua, non-manajer biasanya adalah staf ahli atau tim ahli dengan keahlian khusus menangani perubahan. Yang ketiga, konsultan sebagai agen perubah eksternal sekaligus sebagai ahli penerapan perubahan. Proses perubahan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada metafora air tenang atau the clear water metaphor. Dalam artian, proses perubahan seperti kapal melintasi perairan tenang. Ada universalizing the status quo, menambah kekuatan perubahan seperti komitmen perusahaan terhadap perubahan, mengurangi resistensi terhadap perubahan, dan penggabungan kedua langkah tersebut di atas. Selanjutnya ada changing a new status, dan yang terakhir ada rephrasing to make the change permanent. Yang kedua ada metafora air cepat atau wet water rapid metaphor, yaitu perubahan terjadi pada tempat dan situasi yang penuh dengan ketidakstabilan dan tidak dapat diprediksi sehingga mengharuskan organisasi atau perusahaan secara kontinu melakukan perubahan agar dapat tetap bertahan atau tetap survive. Kategori perubahan. Terdapat 3 kategori perubahan. Yang pertama ada struktur, yaitu membandingkan satu ataupun lebih komponen struktural seperti spesialisasi kerja, rantai komando, wewenang dan kebijakan, sentralisasi, desentralisasi, serta formalisasi. Merubah struktur organisasi sesuai kebutuhan saat ini. Yang kedua ada teknologi, merubah proses kerja, peralatan, dan metode kerja, penerapan automatisasi pekerjaan, dan komputerisasi pekerjaan. Selanjutnya yang ketiga ada manusia, yaitu merubah sikap atau attitude, merubah kebiasaan, dan merubah persepsi dan harapan. Teknik pengembangan organisasi menurut Robbins dan Kotler tahun 2005. More effective interpersonal work relationship. Yang pertama ada sensitivity training, yang kedua ada team building, yang ketiga ada intergroup development, yang keempat ada proses consultation, dan yang kelima ada survey feedback. Selanjutnya ada mengelola resistensi terhadap perubahan. Kenapa sih manusia cenderung resisten terhadap perubahan? Yang pertama, karena manusia seringkali merasa nyaman dan aman terhadap kebiasaan lama dan situasi yang sudah ada.
Yang kedua, ketidakpahaman mengenai proses dan manfaat perubahan itu sendiri. Yang ketiga, manusia merasakan takut kehilangan status sosial atau jabatan, wewenang, uang, rasa percaya diri, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, persepsi yang keliru mengenai perubahan tidak sesuai dengan tujuan dan budaya organisasi atau perusahaannya. Nah, aksi manajer dalam mengelola perubahan terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, pendidikan dan komunikasi. Yang kedua, partisipasi. Yang ketiga, fasilitasi dan dukungan. Yang keempat, negosiasi. Yang kelima, manipulasi dan kooptasi. Dan yang terakhir adalah paksaan. Nah, proses perubahan kebiasaan atau budaya organisasi itu memerlukan waktu dan kesabaran yang tidak singkat. Hal ini karena selain adanya sifat resistensi, juga perubahan tersebut harus dimulai dari unsur yang paling dasar, yaitu perasaan, aksi, perilaku tetap, gaya manajemen, sikap, dan akhirnya barulah merubah nilai. Menurut Atkinson 1990, selama proses perubahan berlangsung, maka secara emosional, manusia mengalami transisi emosi berupa goncangan, penolakan, kekuatan emosi, pemahaman, pengalaman, sampai akhirnya manusia itu memiliki integritas terhadap perubahan itu sendiri. Ada beberapa metode agar karyawan menerima perubahan. Yang pertama, unfreezing. Unfreezing itu manajer harus memberikan alasan dan bersikap empatik dan berkomunikasi dengan jelas kepada karyawan. Perubahan ini dilakukan seperti apa, bagaimana, alasannya apa. Yang kedua, ada changing. Manajer harus menjelaskan apa sih manfaatnya perubahan ini terjadi. Terus, apa goals yang akan didapat. Lalu, manajer juga harus menerima input dari karyawan, menentukan timing yang tepat untuk berbicara kepada karyawan tentang perubahan ini. Selanjutnya, manajer juga harus menjaga keamanan pekerjaan, lalu mengadakan training dan melanjutkan pada tempat yang dapat dikelola. Lalu yang terakhir ada refreezing. Refreezing adalah bagaimana manajemen atas menunjukkan dukungannya, lalu mempublikasikan keberhasilan perubahan itu sendiri terhadap karyawannya, membuat koreksi pada mid-course, dan membantu karyawan menangani stres dalam menjalani perubahan itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas definisi inovasi menurut para ahli. Terdapat banyak sekali definisinya, salah satunya menurut Everett M. Rogers, inovasi merupakan suatu ide, gagasan, praktek, atau objek yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Selanjutnya ada definisi menurut Stephen Robin, yaitu inovasi merupakan suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa. Selanjutnya ada definisi inovasi menurut Konuyoshi Urabe, yaitu inovasi bukan merupakan kegiatan satu kali pukul, melainkan suatu proses yang panjang dan kumulatif yang meliputi banyak proses pengambilan keputusan dan oleh organisasi dari mulai penemuan gagasan sampai implementasinya nanti ke pasar. Selanjutnya ada definisi menurut UU nomor 18 tahun 2002, yaitu kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau perekayasa yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada di dalam produk atau proses produksi merupakan suatu definisi dari inovasi. Terdapat perbedaan antara kreativitas dengan inovasi. Kreativitas merupakan kemampuan untuk mengkombinasikan ide dengan jalan yang tidak lazim atau unik sehingga menimbulkan perbedaan yang biasanya dilakukan. Sedangkan inovasi merupakan hasil dari proses kreativitas pada produk, jasa, ataupun metode kerja. Inovasi dalam perspektif sistem mencakup kegiatan input, transformasi atau proses perubahan dan output. Dalam proses input,
kita memerlukan kreativitas individu, kelompok, dan organisasi. Sedangkan pada proses transformasi, kita memerlukan kreativitas lingkungan dan proses serta situasi. Sedangkan pada proses output, kita memerlukan inovasi produk dan metode kerja. Dalam menciptakan lingkungan yang tepat bagi inovasi melibatkan 3 variabel, yaitu variabel struktur, variabel budaya, serta variabel sumber daya manusia. Yang pertama, variabel struktur itu mengadopsi struktur organik, menciptakan komunikasi yang rutin antar unit, meminimalisasi limitasi waktu pada proses kreativitas, serta dukungan penuh terhadap proses kreativitas. Selanjutnya, variabel budaya, yaitu berupa toleransi terhadap konflik, membangun sistem yang terbuka dan transparan, serta umpan balik yang positif. Yang ketiga yaitu variabel sumber daya manusia berupa komitmen yang tinggi terhadap pelatihan dan pengembangan, melindungi karyawan dengan pekerjaan dengan resiko tinggi, serta mendorong individu menjadi juara dalam proses perubahan. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.